Nah, sekarang masuk ke versi kedua. Sebagaimana kesaksian Priyo sendiri di persidangan, inilah faktanya. Priyo mengatakan bahwa Ririnlah yang melakukan eksekusi terhadap kelima korban. Budi, Haji Saroni, Ewis, kemudian kedua putrinya. Dan Priyo dalam keterangannya, ya pengakuan yang terakhir ya, Priyo hanya melihat, hanya menonton, hanya menyaksikan, membantu, membersihkan, juga membantu menguburkan. Itu kata Priyo, benar nggak? Itu kata Priyo. Kemudian Priyo juga menyampaikan bahwa ada TKP lain yang tadinya dari dakwaan jaksa itu TKP-nya itu di rumah, muncul TKP lain yaitu di toko yang sebelumnya tidak pernah dilakukan proses penyidikan di kasus ini, di kasus pembunuhan di toko itu. Nah, keterangan Priyo ini adalah keterangan yang ketiga dari kesaksian atau pernyataan di depan hakim. Yang keterangan Priyo yang pertama adalah sebagaimana yang ditulis dalam dakwaan jaksa. Kemudian yang kedua adalah Priyo sendiri yang membantah dakwaan jaksa dengan mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi karena dilakukan oleh Aman Yani, Hadi, Joko, dan Joga. Itu Priyo sendiri yang menyampaikan. Kemudian versi ketiga, bukan versi ketiga ya, pernyataan ketiga, Priyo mengatakan bahwa yang melakukan adalah Ririn. Inilah yang menimbulkan perdebatan. Perubahan kesaksian ini yang dilakukan oleh Priyo ini sudah berulang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mau yang mana yang benar, mau yang mana yang benar. Hakim juga dibuat bingung di sini. Oke, katakanlah yang terakhir ini yang benar. Kalau yang terakhir ini yang benar, maka bagaimana dengan keterangan sebelumnya yang sudah juga didengarkan oleh hakim, yang sudah dicatat oleh panitera. Ini menunjukkan bahwa Priyo ini terkesan tidak jujur. Kalau yang ketiga ini jujur, teman-teman mungkin mengatakan ketiga ini jujur. Terus bagaimana yang pertama, bagaimana yang kedua? Orang itu ketika memberikan keterangan, yang pertama berbeda yang kedua, kemudian yang pertama yang kedua berbeda dengan yang ketiga, itu namanya inkonsisten. Kalau inkonsisten ini, justru inilah yang menjadi perhatian hakim. Hakim akan melihat seseorang itu konsisten atau tidak dari pernyataannya. Tidak masalah itu benar atau tidak, karena jaksa wajib membuktikan dakwaannya. Bukan terdakwa yang membuktikan. Bukan. Jaksalah yang wajib membuktikan dakwaannya. Gitu ya. Itulah versi kedua, yaitu versi Priyo. Banyak hal yang ingin ditanyakan tentang Priyo ini, karena begitu banyak dia tahu. Bagaimana Ririn membunuh, bagaimana Ririn membersihkan, bagaimana mereka berdua bekerja sama menyelesaikan, menguburkan, sampai lari ke hotel, bagaimana menjual mobil, bagaimana lari ke luar kota, bagaimana proses penangkapan. Ririn dan Priyo ini sama-sama terus pada saat kejadian maupun setelah kejadian. Bahkan bisa dikatakan sebelum kejadian pun mereka bersama-sama. Karena adanya alat yang dinamakan dengan palu godam itu. Palu godam itu sejatinya milik daripada Priyo. Kata Priyo dipinjam Ririn untuk memperbaiki rumah. Itu kata Priyo di persidangan. Pertanyaannya adalah, logis enggak ketika Priyo meminjam palu, ketika Priyo meminjamkan palu kepada Ririn, kemudian Ririn meminta Priyo untuk memotong gagangnya. Minjam loh ini. Orang minjam, tapi kepada pemiliknya gagangnya untuk dipotong. Logis atau tidak?
Katanya Priyo itu tidak tahu kalau Ririn mau melakukan pembunuhan. Kalau tidak tahu Ririn dan Priyo ini bertemu, kemudian Ririn merencanakan pembunuhan, bagaimana Priyo bisa mau memotong gagang hammernya itu, gagang palu godam itu? Banyak hal ya, banyak hal. Teman-teman boleh kok kreatif untuk menganalisa, ya. Karena memang aneh kasus ini, bikin pusing, ya kan? Dan di sini Priyo tidak mengakui bahwa Priyo ada keterlibatannya melakukan pembunuhan. Kalau Priyo tidak terlibat dalam pembunuhan ini, bagaimana dengan dakwaan jaksa tadi yang mengatakan Priyo secara berganti-gantian dengan Ririn melakukan pembunuhan? Kontradiktif ini. Ini kontradiktif dari dakwaan jaksa ke kesaksian Priyo. Berbeda nampaknya.